Tapi ini orang untuk langsung tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Anjan Wong Desa. Oke. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share-nya. Yang satu pulang, Bro. Oh, dia malah mulai kuwi ya, review kuwi kok malah mulai. Oke, Bro. Ini adalah kedatangan para tamu agung. Ini Syekh dari Ragung Lampitan Bate Alit. Ini Syekh dari mana, Kang? Jumbring, Jepara. Ini Syekh dari mana ini, Bos? Sumanding Bang Sri sana, Bos ya. Kembang. Ini Kembang, ini adalah para pembisnis. Ini adalah pemilik toko Farida Sel. Farida Sembako, Bro. Saling masamu. Oh ya, oke. Lupa, Mas. Oh, nggih, Mas Bos, ini, Bos. Ini senior iki, Bos. Wah, baldunya itu hijau melambungkan apa itu? Santrinya lama. Santrinya Gusudin. Mana orangnya itu, Bos? Pemalang. Wow, mantap sekali, Bro. Itu ponakan saya. Oh, baldu ini wah kayak ini adalah calon DPR RI. Yang ke berapa nanti ya? Ini bisa promosi, Mas, untuk calonnya, Mas. Dukungannya bagaimana itu, Mas ya? Belum waktunya kita berkampanye. Oh, belum waktunya, Mas Bos. Jadi katanya belum waktunya untuk mencalonkan diri. Kalau ini ya khusyuk dengan wiridannya. Ini lagi makan kacang ya, Bro. Kok malah demeneng kabeh iki ndung dibahas apa ngene iki, Bos? Ngaji mo. Oh, ngaji dan ngaji, ngatur jiwa. Oke, Bos. Pokoknya aja lali like, subscribe dan komennya ya. Untuk hari ini kita mereview teman-teman saya yang alhamdulillah saya diparani, didolani. Karena ini adalah momen-momen lebaran ya. Kita bahas apa dan apa ya selanjutnya. Bahas politik. Oh, bahas politik katanya, Bro. Ini memang ahli politik ya ini orangnya yang ahli politik ini. Wah, dari tampangnya itu sudah kelihatan apa yang ada dalam benak pikirannya. Semuanya harus tergantung dengan politik dan politik. Nah, kata Gus Ulil Absor Al Anwar. Visi misi untuk menjadi DPRD. Apa yang Anda lakukan, Bos? Visi misi kok lakukan. Visi misi ya, visi misinya. Saat ini memang menjalankan program yang kita aktualkan, pendekatan kepada masyarakat melalui swasembada sembako murah, kemudian nanti pengelolaan tanah yang disponsori oleh Kakak Sampurno yang sudah mengelola beberapa hektar perkebunan singkong, kemudian nanti ada perkembangan untuk masalah swasembada madu, yaitu disponsori juga dari Kakak Ariswanto, kemudian dari teman-teman DPD juga banyak yang mempunyai usaha seperti itu. Kayaknya saat ini saya hanya bisa membicarakan hal yang semacam itu saja, tapi nomor partai nomor 13 dari Dapil 3 Partai Bulan Bintang. Nah, untuk masalah kabupatennya jelas Kabupaten Jepara, Dapil 3 Provinsi Jawa Tengah, wilayah Indonesia. Kemudian untuk masalah nomor urut kita menunggu dari KPU-nya. Untuk saat ini yang saya bisa perjelas hanya itu saja. Yang penting program bisa jalan terlebih dahulu. Ya, terus mengenai Anda, kenapa Anda kok bisa mendaftarkan diri sebagai calon atau apa tadi itu? Mungkin kalau dilihat memang belum waktunya, tapi itu hanya menjalankan sebuah titah seorang murid diperintah gurune, kowe gelem melok nyalon, jawabannya jelas purun. Nah, itu gurunya siapa itu? Guru, mohon diperjelas, itu kan masih tanda tanya karena seorang guru itu mungkin kan banyak ya gurumu ya. Iya. Jadi itu gurunya itu siapa, mohon diperjelas kenapa hingga Anda begitu apa itu menyendikani dawuh beliau. Itu siapakah beliau? Guru saya adalah pimpinan redaksi majalah Balik Kambang edisi pertama, edisi kedua, Pimret, pimpinan redaksi, karena dulu saya adalah di tahun 2008 sampai 2029. Saya diajar di situ masalah berorganisasi pertama kali. Iya. Ya, pimpinan redaksi majalah Balik Kambang edisi kedua, yaitu Kakak Aris Wanto yang dulunya berlokasi di rumah Jumbring yang saat ini ada di Ragung Lampitan. Bahasane wong Jawa jago katut babon. Oh,
Gitu Mas ya. Nah, Kusingko dawuh kali piyambake plus piyambake juga yang mengajari ilmu rebana kepada saya. Saya dikenalkan dengan nama ilmu sholawat waktu itu. Itu yang mengajari adalah Kakak Ariswanto. Kalau di pondok namanya Kang Ariswanto atau terkenal dengan slogan Kang Jumpling seperti itu. Itu aja slogan dari pondok. Kemudian banyak sih beliau juga mengajarkan ilmu sorok kepada saya waktu di pondok bersama teman saya yang mempunyai subscribe channel Kang Sampurno Wong desa seperti itu. Kayaknya hanya itu saja. Kenapa kok saya berani Sindiko Dawuh? Karena saya dulunya itu tidak pernah mengenal rebana, kemudian dikenalkan oleh beliau yang dulunya saya gak tahu namanya organisasi, diajari oleh beliau. Tapi saat ini mungkin beliau juga tertekan dengan organisasi yang pernah diajarkan Itu bro, ada tanda tawanya itu. Ini jelas tertekan karena apa? Beliau dulu yang mengajari pada saat kita mau datang ke tempat siapa harus jelas tanggalnya berapa, yang kita bawa nanti pertanyaan seperti apa juga harus jelas. Kemudian kenapa milih PBB Mas? Karena itu tambatan yang terakhir. Yang kita kenal bukan yang menjadi terakhir, tapi yang tambatan terakhir itu memang mau tidak mau ya harus dijalankan tambatan terakhir. Maksudnya itu apa Mas ya? Padahal partai itu kan banyak sekali yang ada di Indonesia ya. Karena guru saya Oh, berarti gurunya jenengan itu adalah Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Masuknya Bintang. loh ya, masuknya ke Terus situ. akhirnya Saya mengikuti mengikutinya. Partai Bulan Bintang. Oh, begitu ya. Kalau Anda sudah jadi DPRD, Nah, kalau apa yang Anda lakukan kepada Kabupaten Jepara dan partai? saat ini kan saya ada program untuk penekanan harga swasembada sembako murah dengan deskripsinya atau tarik garis lurus atau garis merahnya, yaitu antara harga yang di pedesaan pedalaman itu harus sama yang ada di perkotaan. Dengan adanya apa? Di Desa Sumaling, alhamdulillah saat ini ada 3 toko. Dari 3 toko tersebut adalah dihandle semuanya dengan toko Farida. Pertama adalah toko Farida sembako terbaru, kemudian cabang toko Farida 1 dan cabang toko Farida 2. Nah, semua itu adalah hasil dari pengambilan ataupun hasil dari pengaplikasian pada saat di pondok. Karena apa? Pada saat di pondok saya diterjunkan bukan di kitab, tapi di kantin bersama teman saya Kakak Sampurno. Kemudian di dalam diajari dalamnya Gus Lis Balikambang, saya diajari pengelolaan uang. Ada sebagian uang yang dari pentol itu tadi dimasuki di toples, kemudian untuk belanja sehari-hari yang mengambil dari uang tersebut. Itu pengalaman pada saat kita berdagang di pondok. Nah, Mengenai destinasi wisata di Jepara, nah untuk masalah destinasi wisata di Jepara, saya belum ada acuan untuk ke sana. Tapi kalau dari teman-teman ada yang mempunyai acuan banyak, bisa jadi akan dipermudah. Kemudian kalau di wilayah Sumaling sendiri, saya ada program untuk masalah destinasi wisata, yaitu apa? Pengelolaan perkebunan atau pengelolaan lahan dengan sistem apa? Kalau sistem sewa, uang akan hilang, tapi kalau sistemnya adalah sistem penggadaian, itu uang tetap akan bisa kembali lagi dan manfaatnya pun akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Untuk saat ini mungkin baru itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Insya Allah kalau saya bisa jawab ya saya bisa jawab, kalau tidak bisa saya jawab akan saya berikan penjawabannya adalah kepada Ketua Bapilu Partai Bulan Bintang, dan dari teman saya juga mungkin ada tambahan masukan, yaitu Bapak Kiai Sampurno dari Dongceng. Ya ini nanti masuk Mas ya. Untuk yang saya tanyakan itu untuk mengenai apa itu wilayahnya, itu wilayah mana Mas ya? Karena kan alhamdulillah tadi sudah saya garis bawahi, wilayah saya adalah Kembang, Donorejo Keling, terletak di Dapil 3 Kabupaten Jepara.
saat ini loh ya. Untuk teman-teman yang tertangkap KPK, Nah, untuk teman-teman gimana yang langkah Anda? tangkap KPK, alhamdulillah mungkin beliau salah langkah dalam penerapan apa ya namanya ya, lebih jelasnya itu sumbangsi dari pemerintah atau bisa dikategorikan adalah aspirasi kepada masyarakat yang notabene itu dipermainkan. Mungkin dia itu terlena dengan jabatan tersebut. Mudah-mudahan nanti pada saat saya menjabat sebagai dewan, saya bisa lebih solid kepada masyarakat dan lebih bijaksana untuk melakukan sebuah namanya itu tindakan yang dimana yang penting tidak merugikan masyarakat lain dan terutama tidak mencemarkan nama baik partai, yaitu Partai Bulan Bintang. Ada pandangan untuk aspirasi ke guru-guru TPG, guru Madin? Nah, untuk masalah aspirasi itu kan sudah sangat jelas sekali. Yang penting apa? Di situ ada surat izinnya yang relevan atau yang benar-benar ada. Dalam artian apa? Itu ono nek ndok sekolah jeneng komisariati. Semacam itu. Terus ono di sini iki ya supe malahan. Itu loh. Nek ndok sekolah niku wonten apa sini Kak? Pengurusan. Nah, tidak pengurusan aja, ada izinnya. Izin operasional. Nah, izin operasionalnya. Kemudian memang itu nanti kan dihandle dengan namanya proposal. Kalau proposal itu memang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan aspirasi dari pemerintah, mau tidak mau ya memang harus kita jalankan bersama. Tapi apa yang diamanahkan kepada pemerintah harus benar-benar sampai kepada masyarakat tersebut. Pemane nek dikek lembaga yo lembagane gelem ra gelem yo kudune ngecakno. Tapi ini ora dicake, ojo salahke aku, lembaganya akan saya gulung. Oh, begitu ya. Iya. Karena apa? Nanti ada namanya KPK juga. Jadi yang ngawasi bukan saya saja. KPK juga akan mengawasi. LSN pun, LSM loh ya, lembaga masyarakat tersebut juga akan bermain di situ. Ingat, pada saat aspirasi saya turunkan, orang yang ada di daerah tersebut yaitu apa? Akan ada yang mewakili saya di situ. Karena apa? Dari partai itu kan ada banyak sekali tim-tim. Mungkin ada bacalek lain yang tidak jadi waktu itu pada saat kita berapa jenis bahasane waktu pas pencoblosan. Nah, iku ana kanca sing gak dadi lah. Nanti di ndokon tempat iku lah engko sing ngelola, kancane awake sing gak dadi engko sing maju ndokon wilayah kono. Tapi nek kancane awak dhewe iki mau gak diikut sertake ya juga gak gathuk. Dadi ini belum gak gelem jan di situ akan ada pertemuan, pokoknya ada aspirasi masuk akan ada pertemuan di wilayah mana. Seumpama di wilayah Dongcentong. Nah, Dongcentong iki Jokotone iki ada temen ndak yang dari partai. Kalau ada temen, mau ndak mau memang teman kita harus dilibatkan di situ. Jadi akan ada pertemuan ya, mulai dari saya pribadi sebagai dewannya, kemudian nanti dari tim di Dongcentong harus juga ada, kemudian dari LSM-nya harus juga mengikuti, kemudian dari KPK-nya juga harus mengikuti, dan kemudian dari pemborongnya pun harus juga mengikuti, kemudian yang mendapatkan aspirasi juga harus ikut. Jadi dana dari pemerintah nanti di-cover oleh orang 6 tersebut. Kalau memang ada yang selencok, maka ingatlah yang ngawasi ada orang 5 tersebut. Jadi jangan bermain-main dengan aspirasi dari saya. Kalau itu diizinkan oleh Allah dan masyarakat juga mau mencoblos dari saya. Oh ya Pak, memang yang memiliki akun ini memang ingin mendapat aspirasi Pak, karena di sini ada 2 lembaga Pak, yaitu Madrasah Diniyah dan TPG yang bermetode Yambua. Bisa dibantu ya Pak? Kalau untuk masalah bantu-membantu, saya siap, tapi dengan kapasitas dan kemampuan saya saat ini. Tapi untuk masalah yang lain bisa dinegokan kepada Partai Bulan Bintang. Lebih-lebih di sini juga ada Bapilunya atau Badan Pemenangan loh ya, pemenangan partai untuk masalah urusan legislatif yang akan mendatang di tahun 2024. Di sini pun
kita juga duduk bersama dengan ketua Bapilunya. Jadi untuk masalah partai kelanjutannya itu sebenarnya bukan wewenang saya. Mergane opo? Nek tak jawab saat ini saya harus seperti ini itu adalah komitmen saya kepada partai atau komitmen saya kepada masyarakat, lebih-lebih di wilayah Dapil 3. Untuk masalah wilayah Dapil lain itu akan mengikuti kalau saya jadi dewan. Tapi kalau belum jadi dewan ya saya hanya bisa membantu ala kadare wong jenenge menungso rakyat biasa kok. Nek wis dadi dewan kan beda meneh. Yen bukan rakyat biasa tapi dewan ora sekedar dewan biasa-biasa ya DPRD. Oh nggih, Mbah. Anu, Mbah, dihitungane, Mbah. Ya. Terus kalau boleh tahu ya, untuk pencalonan diri masuk ke Partai Bulan Bintang tadi, nah, itu menghabiskan berapa dan apa yang? Alhamdulillah, budget awal 5 juta untuk menghabiskan. Gratis, harus gratis. Oh enggak. Oh, enggak, ini memang harus real ya apa yang ada. Apakah untuk pendaftaran? Untuk pendaftaran itu kan memang gratis. Nah, no. Ini kita perjelas dulu Mas. Nah, ya. ini saya perjelas ya. Iya, modal saya itu 5 juta tapi bukan untuk partai. Ingat, bukan untuk partai. Modal 5 juta itu adalah akomodasi saya. Akomodasi saya. Di mana akomodasi tersebut? Untuk membuat banner itu adalah memang dibebankan kepada bacaleknya masing-masing atau bacaleknya sendiri-sendiri. Ya, untuk apa sih? Untuk masalah itu. Kemudian itu tak global semuanya memang menghabiskan uang hanya 5 juta untuk ikut untuk pencalonan ini loh ya. Menghabiskan uang 5 juta. Tapi untuk dari partai tidak memungut biaya. Malah sing sangka partai juga bingung. Amargane apa? Bacalek sing kados kula niki iki rada ribet. Amargane apa? Bacalek iki rada ribet amargane banyak pertanyaan-pertanyaan yang di situ memang disampaikan langsung kepada ketua Bapilunya yang notabene waktu itu Bapilunya itu mungkin miskomunikasi dengan teman, jadi ya ada kericuan di situ. Tapi itu adalah intrik, namanya itu apa? Intrik politik, memang seperti itu. Harus ada kesan bagaimana, harus ada kesan. Yo namanya kesan yo bisa enak, bisa kurang enak, bisa menikmatkan dan bisa menyenangkan. Itu ada kesan. Berarti melangkah di tahun 2024 ini nanti ya? Melangkah di tahun 2024 ini sebagai pondasi awal. Kenapa saya bilang sebagai pondasi awal? Ini adalah tahun pertama kali saya mengikuti pagelaran pemilihan umum legislatif dan yuridis. Oke bro. Wah, itu adalah dari teman saya bro yang mau mencalonkan diri sebagai DPRD Dapil 3 ya bro. Jadi mohon dukungannya untuk khususnya warga Jepara ya, dan Dapil 3 tadi mana Keling, Kembang, Donorojo. Untuk memberikan suara di bawah. Untuk komen-komennya bisa di bawah ya, biar nanti masyarakatnya atau apa itu namanya suaranya banyak kan begitu ya. Iya. Oke, itu aja ya bro ya. Jadi ini adalah bincang-bincang yang radi serius dengan Bacalek Badan Calon bakal calon legislatif 2024 partai apa tadi? Partai Bulan Bintang yang nomor urut dari KP 13. Ketuanya siapa itu ya kalau BBB ya? PBB ketua pusat. Iya, ketua pusat yang Yusril Mahendra itu ya. Profesor Dr. Andes Yusril Mahendra. Oke bro, itu aja ya dari saya. Ini sudah waktunya sudah hampir 20 menit. Jadi jangan banyak-banyak ya nanti. Pokoknya jangan lupa, ini adalah tampangnya ini bro. Ini teman saya bro yang dulu ngantin bersama saya, yang sekarang alhamdulillah semoga bisa menjadi apa yang dia inginkan dan bisa membawa visi misinya dan direalisasikan kepada masyarakatnya. Amin. Santri tapi mau berkecimpung dalam dunia politik. Oke bro, jadi jangan remehkan santri. Santri pun bisa menjadi seorang dewan. Katanya beliau begitu bro. Tapi kalau saya wes angger ngene iki ngonten-ngonten yang penting ono sing delok. Oke bro, jangan lupa like, subscribe dan komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.